gunjang-ganjing soal undang-undang pemilu yang kemudian ada soal normalisasi pilkada, artinya akan ada pilkada tahun depan di DKI, juga Jawa Tengah dan Jawa Timur. Apakah ini murni untuk memperbaiki sistem pemilu kita atau sesungguhnya ini tentang pilkada rasa capres tahun depan? Ya, sebetulnya kan ada dua undang-undang ya yang sedang dibahas di sini. Pertama Undang-Undang Pemilu, yang kedua Undang-Undang Pilkada. Dan kalau kita bicara Undang-Undang Pemilu memang sebetulnya ada banyak hal yang bisa didiskusikan atau dibahas. Walaupun sekarang yang menjadi menonjol adalah pembahasan mengenai Undang-Undang Pilkada. Nah, kalau bicara Undang-Undang Pilkada supaya netral, saya bicara saja kronologi dan historis pilkada di Indonesia. Jadi pilkada langsung itu pertama kali diselenggarakan tahun 2005 Mbak Rosi ya di Indonesia. Kemudian terus berlangsung sampai 2013 di mana tidak terjadi keserentakan. Jadi pilkada itu diselenggarakan menyesuaikan dengan masa berakhirnya masa jabatan masing-masing kepala daerah. Jadi selama 5 tahun. Pilkada. Ya. Nah, karena tiap hari ngurusin pilkada begitu ya, teman-teman partai politik, ya saya juga ngurusin pilkada dan saya tidak keberatan, tapi teman-teman partai politik itu sebagian keberatan. Betul. Mereka mengatakan bahwa ini habis waktu dan energi untuk ngurusin pilkada tiap hari. Ya. Kapan kita kerja-kerja yang lain? Saya ingat waktu itu ada analoginya itu soal kita tuh bisa sehari itu berapa puluh pilkada begitu kalau dianalogikan dalam 1 tahun. Oh iya, sekitar 100. Ya. Jadi kan wilayah kita, sekitar 125 lebih begitu. Karena dalam waktu, karena kita punya daerah sekitar 550-an, lalu kemudian dalam waktu 4 tahun ya, tidak 5 tahun karena pada saat ada pemilu nasional tidak boleh ada pilkada. 550 dibagi 4 ya kurang lebih sekitar 130 sekian lah kira-kira begitu. Nah jadi kalau untuk lembaga survei, untuk media sebetulnya ya nggak ada problem gitu ya. Media membutuhkan berita mengenai pilkada. Tapi teman-teman partai politik mengatakan kapan tenaga kita dan waktu kita ini untuk bekerja katakanlah begitu dalam pemerintahan. Karena itu ada pemikiran agar pilkada dilaksanakan serentak. Nah karena masing-masing ini punya wilayah atau punya tanggal berakhirnya, kalau langsung serentak itu nanti akan terlalu rumit lah di lapangan. Karena itu dibuatlah sebuah jembatan, saya sebut jembatan yang bernama Pilkada Semi Serentak begitu. Kapan Pilkada Semi Serentak itu? Ada 4 kali, 2015, 2017, 2018, 2020 ya. Gitu. Sekitar 270-an Pilkada 2015, sekitar 100-an 2017, 2018 100, 2020 juga 270-an begitu. Ya. Nah, inilah jembatan menuju kepada pilkada serentak total atau serentak penuh pada bulan November 2024. Jadi kalau sebenarnya yang diatur dalam Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 kan, mengatur masa jabatannya 2016, 16, 17, 18 sehingga ada yang kemarin 2020. Betul, betul. Nah memang kemudian analisanya menjadi pilkada rasa pilpres atau undang-undang ini bukan normalisasi ya, menurut saya abnormalisasi. Karena kalau bicara normal, itu yang saya ceritakan tadi udah normal gitu loh. Jadi sekarang kan di DPR kan sebut normalisasi untuk kembali supaya 2022, 2023 tahun depan. Tapi menurut Anda justru abnormal karena abnormalisasi. Karena justru ingin mengubah kembali apa yang sudah diundang-undangkan dalam Undang-Undang nomor 10 tahun 2016. Betul. Ada alasan kedua kenapa pilkada serentak ini ingin diselenggarakan pada tahun 2024, yaitu agar terjadi sinkronisasi pembangunan pada level pusat, pada level provinsi maupun pada kabupaten kota. Oke. Karena itu, Bung Kodari, itu akan kita bahas. Kita masih punya banyak bagian untuk bahas itu. Tapi karena Anda pengamat politik, saya ingin masuk dalam pertanyaan yang banyak ditanyakan orang. Apakah ini menjadi ramai? Karena ini sesungguhnya tentang panggung politik untuk nyapres di 2024. Betul, khususnya untuk Jakarta. Kenapa? Pertama, Jakarta itu pilkadanya tahun 2022. Sehingga kemudian kalau 2022 tidak ada pilkada, yang menjadi petahana itu harus turun. Ya, dan dia praktis katakanlah kosong, keluar dari panggung yang sangat strategis yang bernama Jakarta selama kurang lebih ya setahun lah, kurang lebih ya setelah 1 tahun lebih begitu. Nah, orang menyebut di sini ada kepentingan Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Sebetulnya menurut saya tidak begitu ya. Sejauh pemilunya tetap diselenggarakan serentak pada bulan April 2024,
maka sesungguhnya Ridwan Kamil maupun Ganjar Pranowo serta Khofifah itu mereka tidak punya problem. Karena apa? Jawa Barat, Jawa Tengah, itu masa jabatannya berakhir pada bulan September 2023. Ya, artinya kalau Jawa Tengah kan Ganjar Pranowo memang sudah berakhir. Jadi betul. Ada atau tidak ada pilkada, dia memang sudah tidak punya panggung di pilkada daerah. Tapi kan itu tidak berarti buat Ridwan Kamil dan Khofifah. Oh tidak, jadi begini. Jadi ada orang harus menyadari bahwa masa jabatan Ridwan Kamil dan Ganjar Pranowo itu pada September 2023. Khofifah Indar Parawansa itu justru Februari 2024. Sementara kalau urutan-urutan jadwal pemilu legislatif dan pemilu presidennya tetap serentak seperti 2019, maka pada bulan Agustus 2023 itu sudah pendaftaran capres dan wapres gitu loh. Jadi yang namanya Ridwan Kamil dan Ganjar Pranowo serta Khofifah sama sekali tidak kehilangan panggung sebagai kepala daerah, Rosi. Nggak terganggu. Jadi siapa yang paling terganggu? Akan kehilangan panggung itu adalah Anies Baswedan.